kehidupan kami. Bahkan sore hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan keindahan bersama Tuhan. Saat ini Bapa, inilah kami setiap anak-anak-Mu. Kami memberikan hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah bagi setiap kami. Kami memberikan hati kami, telinga kami Tuhan, untuk diisi kebenaran firman-Mu dengan leluasa. Roh Kudus bekerja sehingga setiap kami yang mendengar, bahkan hamba yang menyampaikan, mendapat berkat yang sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Sungguh adalah satu sukacita. Kembali kita boleh berkumpul di tempat ini di tahun 2026. Ini adalah kali pertama di tahun 2026 ya Pak Gembala. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk melayani di tempat ini bersama-sama, bertemu lagi dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita akan baca dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dan Yakobus 1 sampai 12. Bapak Ibu, kita hanya baca 3 ayat. Untuk itu saya rindu sekali untuk ketiga ayat ini kita baca bersama-sama. Sudah ada di depan dan dengan hormat saya undang bangkit berdiri. Kita baca perlahan-lahan ya Bapak Ibu, dengan lantang dan keras. Dimulai dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, lalu dilanjut dari Yakobus 1 ayat 12. 3, 2, ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Lalu Yakobus 1 ayat 12, 3, 2, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau sore hari ini kita boleh ada di tempat ini, itu adalah tanda kesetiaan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita bisa datang ke tempat ini, tetapi itu sebagai tanda kesetiaan Tuhan. Tema kita pada hari ini kesetiaan yang menghasilkan, yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dan Yakobus 1 sampai 12. Kalau saya boleh coba tarik benang merahnya ya Bapak Ibu, dari Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya mendapatkan bahwa dari ayat ini ada satu benang merah, yaitu ada harapan. Harapan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang menggantungkan harapan pada Tuhan. Lalu dari Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang saya dapat Bapak Ibu dari ayat ini, benang merahnya bahwa ada satu berkat loh yang Tuhan sediakan di atas penderitaan yang ada ketika kita bisa bertahan. Kita akan menerima satu mahkota kehidupan. Namun saya coba sharing sama Bapak Ibu dari Ratapan 3 ini, apa sih latar belakang dari Ratapan 3? Ternyata Bapak Ibu, Ratapan 3 ini lahir setelah kota Yerusalem dihancurkan, setelah bait Allah dibakar, setelah terjadi perang, kebakaran, perang
12 suku bangsa di Israel itu menyembah Tuhan dan tidak taat sama Tuhan. Untuk itulah Tuhan memberikan satu penghukuman yang seolah-olah Tuhan tuh meninggalkan mereka. Tetapi ini adalah satu disiplin Tuhan supaya bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Ini adalah satu pemulihan. Di balik penghukuman yang Tuhan berikan ada pemulihan. Lalu kenapa sih muncul di tengah-tengah kehancuran itu muncul ayat yang indah dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ternyata Bapak Ibu, harapan itu tidak lahir dari masa yang enak-enak. Harapan itu lahir dari masa yang sulit. Iman kita bisa terlihat pada saat keadaan kita runtuh. Iman kita bisa teruji ketika saat kita dalam keadaan yang sulit. Lalu Bapak Ibu, kita sudah melewati tahun 2025 dengan semua kenangan yang manis bersama Tuhan. Walaupun sebenarnya 2025 itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Pasti kita tahu ya, ada bencana, kebanjiran, kelaparan, dan sebagainya. Tetapi kita bisa melewatinya. Itu adalah tanda kesetiaan Tuhan. Dan 2026 kita juga lihat, bukan berarti 2026 ini terlihat dalam keadaan baik-baik saja Bapak Ibu. Baru saja perang Iran, Amerika, dan Israel. Dan banjir di mana-mana, gempa bumi, kelaparan, emas naik tinggi, rupiah turun. Ke pasar yang biasanya bawa uang 100.000 bisa 1 minggu, sekarang 1 hari mungkin. Itulah yang menyebabkan kenapa banyaknya kelaparan, dan itu sudah tercatat dalam firman Tuhan. Sebelum kedatangannya yang kedua kali akan datang masa-masa sukar. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus berani mengatakan bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari 2025. Ada amin Bapak Ibu? Pujian ayat ini mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Tiap pagi, tadi pagi kita bangun, ini hari Minggu. Besok pagi kita bangun hari Senin, lusa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Artinya kasih setia Tuhan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Setiap hari tak habisnya rahmatnya Tuhan. Ada satu pujian mengatakan kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Apapun masalah kita Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Mazmur 100 ayat 5, boleh slide selanjutnya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Dikatakan bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini berbicara Bapak Ibu, bukan hanya sampai kehidupan saya berakhir, bukan hanya sampai kehidupan Bapak Ibu berakhir, tetapi dikatakan kesetiaannya sampai turun-menurun, sampai generasi ke generasi lainnya, sampai cucu kita, anak kita, cucu kita, sampai cucunya anak kita, sampai cucunya cucu kita. Dikatakan kasih setia Tuhan turun-menurun. Puji nama Tuhan. Lalu lanjut Bapak Ibu, saya mau katakan Ratapan 3 ini tadi lahir dari satu keadaan kehancuran. Kalau Bapak Ibu baca dari Ratapan 1 dan 2 itu isinya kesedihan.
Dan Mazmur 100 ini lahir dari Mazmur Daud yang isinya sorak-sorai. Satu lahir dari kesedihan, tangisan. Yang satu lahir dengan sorak-sorai, tapi pesannya sama. Tuhan setia. Tuhan setia apapun keadaan kita Bapak Ibu. Tuhan setia. Kesetiaan yang menghasilkan. Menghasilkan apa? Kesetiaan yang menghasilkan seperti apa? Ada 4 hal yang kita mau sama-sama belajar. Bahwa kesetiaan yang menghasilkan adalah yang pertama, kesetiaan yang berakar pada Bapa. Yang kedua, kesetiaan yang kuat bertahan, tidak mudah goyah. Yang ketiga, kesetiaan yang menghasilkan adalah kesetiaan yang sudah teruji. Dan yang ketiga, kesetiaan yang menghasilkan adalah kesetiaan yang berbuah subur. Lalu kita lihat kesetiaan yang berakar pada Bapa. Mazmur 92 ayat 13 saya katakan buat Bapak Ibu. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Di sana dikatakan orang benar Bapak Ibu. Lalu siapa sih orang benar itu? Saya orang benar atau orang yang tidak baik, yang tidak benar, orang fasik? Bapak Ibu, orang benar itu adalah saya dan saudara. Kita itu dibenarkan bukan karena penilaian kita sendiri loh. Kita itu dibenarkan bukan karena penilaian orang lain. Kita dibenarkan karena adanya karya Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita untuk membenarkan kita. Saya percaya saya dan saudara bukanlah orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran. Orang fasik itu adalah orang yang tahu firman tapi tidak mau melakukan firman. Lalu mengapa sih dalam ayat ini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon? Apa sih istimewanya pohon korma ini? Apa sih istimewanya pohon aras ini? Kenapa gak seperti pohon-pohon lainnya? Kenapa Tuhan menggambarkan kita seperti pohon korma dan pohon aras? Saya coba Bapak Ibu cari literatur. Mungkin Bapak Ibu ya sudah pernah lihat pohon korma. Saya sendiri belum pernah lihat pohon korma, tetapi saya coba mencari beberapa literatur dan saya coba merenungkan kenapa Tuhan menggambarkan kita seperti pohon korma. Ternyata kalau kita lihat Bapak Ibu, pohon korma ini tumbuh di iklim yang panas, yang suhunya kering, sangat tinggi. Tetapi pohon korma ini walaupun bisa tumbuh di iklim yang kering, dia tetap butuh air loh Bapak Ibu. Artinya demikian juga dengan kita. Kita tetap butuh tuh, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, kita tetap butuh Tuhan. Lalu apa lagi yang menjadi istimewanya dari pohon korma? Yang saya baca lagi Bapak Ibu, benih korma itu ketika ditanam, dia itu ditaruh batu di atasnya. Batu ini melambangkan dari perlindungan Tuhan terhadap benih korma, supaya tidak terbang di bawah angin, supaya embrionya tidak mati karena panas matahari. Dan embrionya ini berusaha untuk mencari sumber air ternyata Bapak Ibu, dan itu kedalamannya sampai 20 meter. Dan ketika dia sudah mendapatkan sumber air, dia mulai bertunas ke atas, bahkan mendorong batu naik ke atas. Bukan berarti dia mendorong batu itu melepaskan diri dari Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan sama kita. Bukan berarti Tuhan melepaskan perlindungannya. Lalu pohon korma ini tumbuh ke atas dengan menggambarkan hidup yang fokus sama Tuhan. Dan buah korma ini kalau versi kecilnya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat. Saya membayangkan, saya tidak mengatakan seperti pohon palem, tapi saya membayangkan pohon korma ini seperti pohon palem. Dan ternyata dia berbuahnya itu untuk pertama kali itu Bapak Ibu memerlukan waktu yang lama loh, 7 tahun. Tapi setelah dia sudah berbuah, dia akan berbuah terus menerus. Dan pohon korma ini buahnya dalam bentuk tandan ternyata. Kalau kita bayangkan yang sering kita lihat buah yang dalam bentuk tandan itu pisang ya,
Tapi saya tidak bilang pohon korma ini seperti buah pisang, tapi dia buahnya itu dalam tanda. Dan warna awalnya itu hijau Bapak Ibu, lama-lama warnanya kuning. Karena matahari yang tinggi inilah yang membuat buah menjadi kuning. Matahari panas tinggi itu melambangkan tantangan, ancaman dalam kehidupan kita. Ternyata buah ini memerlukan panas matahari juga untuk proses pematangan buah. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita memerlukan juga permasalahan di dalam kehidupan kita untuk mematangkan buah kita. Belajar dari pohon korma, ternyata banyak hal yang kita belajar dari pohon korma. Lalu buahnya ini dikatakan sumber energi ya, banyak vitaminnya. Ini menggambarkan kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan pohon aras? Dikatakan tadi seperti tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita boleh lihat pohon aras. Pohon aras ini tumbuh di dataran tinggi dan berbatu Bapak Ibu. Ketika dia tumbuh di berbatu, akarnya itu mencoba menembus bebatuan. Udah kita bayangkan artinya dia kuat Bapak Ibu. Dan batang pohon aras ini besar dan dia anti rayap, tidak mudah rapuh. Pada zaman Raja Salomo ternyata batang kayu dari pohon aras ini digunakan untuk membangun bait Allah. Itu menggambarkan kemegahan Tuhan. Dan ternyata pohon aras ini wangi Bapak Ibu, menggambarkan keharuman Tuhan. Cabangnya seperti payung, menggambarkan perlindungan. Dan umur dari pohon aras ini ternyata ribuan tahun. Pohon korma ratusan tahun Bapak Ibu. Ini menggambarkan bahwa berkat Tuhan begitu panjang sama kita. Mengapa sih kita harus belajar dari pohon korma dan pohon aras? Banyak hal yang Tuhan taruh. Ketika pohon korma ini berakar dalam, dia menghasilkan buah yang manis. Dan pohon korma ini semakin tua, buahnya semakin manis. Hal yang pertama Bapak Ibu, kesetiaan yang menghasilkan adalah kesetiaan yang berakar dalam pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8, boleh slide selanjutnya. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, kalau di dalam TB2 dikatakan yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, dengan kata sederhananya, kalau setiap kita mempercayakan kehidupan kita sama Tuhan, Tuhan memberkati. Atau saya balik kalimatnya, dengan bahasa sederhana saya bilang, kalau kita tidak mempercayakan hidup kita sama Tuhan, artinya kita tidak diberkati. Ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini menggambarkan ianya itu saya dan saudara loh Bapak Ibu. Kita bayangkan diri kita itu seperti pohon yang ada di tepi sumber air. Air itu adalah kebutuhan bagi si pohon, bukan? Jadi ketika pohon ini memerlukan kebutuhan hidupnya, ketika dia sudah ditanam dekat air, otomatis akan tersuplai. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Akar-akarnya itu bagian kita Bapak Ibu. Kita menggantungkan pengharapan kita kepada sumber kita. Dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik itu pasti ada tuh Bapak Ibu. Tidak mungkin hujan terus kan? Pasti ada musim kemarau. Tapi ketika kita, saya dan saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi air, matahari itu, panas terik itu, kemarau itu tetap ada. Tapi kita tidak perlu khawatir dikatakan, karena kebutuhan sumber air kita tetap tersuplai, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, dialah sumber kehidupan, dialah sumber pengharapan, dialah sumber kekuatan. Kamulah ranting-rantingnya, saya dan
rantingnya Bapak Ibu. Coba kita bayangkan ketika ranting pohon itu dipotong, terlepas dari sumbernya, tidak butuh waktu yang lama, ranting itu akan mati. Demikian juga dengan kita, ketika kita melepaskan diri kita dari sumber kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus, kita akan mati. Firman Tuhan katakan setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Dan itu bukan menjadi bagian kita ketika kita melekat pada Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini jelas Bapak Ibu. Kita harus tetap tinggal di dalam dia. Kalau kita tinggal di dalam dia, kita berbuah banyak. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Bapak Ibu saat ini masih bisa tersenyum, itu bukan berarti Bapak Ibu gak punya masalah loh. Tapi kalau kita masih bisa tersenyum, karena ada kekuatan Tuhan, karena Tuhan setia sama kita, karena kita menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah kecewa, tapi ketahuilah dia tidak pernah tinggalkan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Kuncinya ini, ketika kita menggantungkan pengharapan berakar yang dalam ada sumbernya, harapan kita tidak akan hilang, karena dia selalu menopang kita. Yang pertama, kalau Tuhan sudah setia sama kita, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus setia. Setia yang menghasilkan, setia yang bagaimana? Yang pertama, setia yang berakar dalam pada Bapa. Lalu yang kedua, kesetiaan yang kuat bertahan, tidak mudah goyang. Kalau kita sudah mengerti Bapak Ibu, kalau kesetiaan itu adalah bagian kita, tentunya kita tidak akan mudah goyang. Saya mau ngajak Bapak Ibu belajar dari Matius 15 ayat 21 dan 28. Di sini berbicara tentang wanita Kanaan yang punya anaknya tuh lagi kerasukan setan Bapak Ibu. Lalu dia datang menjumpai Yesus. Ketika dia datang menjumpai Yesus, ternyata tidak sesuai yang dia harapkan. Ternyata dia diabaikan ya Bapak Ibu. Dia dicuekin. Bahkan dia tetap bertahan, tidak mundur, tidak goyah. Terus dia mengejar Yesus, bahkan berteriak-teriak, "Tuhan, tolong aku." Sampai muridnya merasa terganggu dan menyuruh Yesus untuk mengusir dia. Wanita Kanaan ini bukan hanya dicuekin Pak Gembala, dia diusir. Bahkan dia ditolak loh, dia direndahkan. Tetapi dia tidak mundur. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong dia. Kita juga seperti wanita Kanaan ini. Kita tidak mudah mundur. Kita tidak mudah goyah. Kesetiaan itu bukan berarti pintu itu selalu terbuka Bapak Ibu. Tapi kesetiaan itu berbicara untuk bagaimana kita bertahan sampai pintu itu terbuka. Ada amin? Kesetiaan itu bukan berarti tidak pernah menangis. Mungkin Bapak Ibu sering menangis di pojokan kamar, tetapi kesetiaan itu berbicara tetap bertahan walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan kesedihan. Lalu Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia." Bertahan itu tidak lari dari proses. Bertahan itu adalah satu bukti kesetiaan kita. Bertahan itu adalah tetap melekat walaupun kita lelah. Tuhan itu nggak cari orang-orang yang kuat Bapak Ibu, tapi orang yang tekun. Emas akan menjadi murni bukan karena dia dipuji-puji, wah mahal ya harganya, wah bagus ya kemilaunya. Tetapi emas itu menjadi murni kalau dia dibakar.
Kesetiaan itu seringkali tidak selalu indah Bapak Ibu. Tapi percayalah, tidak ada proses yang sia-sia di dalam Tuhan. Semua proses di dalam Tuhan menghasilkan kebaikan bagi kita. Yakobus mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Untuk itu kita sama-sama yuk, untuk kita menerima mahkota kehidupan, yuk sama-sama kita bertahan dalam proses. Ada proses yang indah, di akhirnya ada mahkota yang Tuhan berikan. Tetapi Bapak Ibu, tidak cukup sampai kita bertahan loh. Ternyata kesetiaan itu harus diuji Bapak Ibu. Kesetiaan itu diuji apakah? Yang ketiga ya, apakah kita tetap setia ketika kita tidak diperhitungkan? Apakah kita tetap setia kalau kita tidak dianggap orang? Mazmur 139 ayat 23 mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kesetiaan itu bukan hanya terlihat dari luar, tapi dari dalam. Mazmur Daud berani mengatakan, selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku. Apakah kita bisa berani berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Orang mungkin bisa lihat kita melayani, tapi mungkin hati kita terluka. Orang mungkin bisa lihat kita ada di bangku gereja, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Untuk itu beranikah kita berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah aku Tuhan, sampai kita mendapatkan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, sampai Tuhan melihat hati kita itu benar-benar tertuju sama Tuhan. Ketika masalah itu datang, kita tetap setia, didapatinya kita tetap setia. Kesetiaan sejati itu ketika kita dalam suatu permasalahan yang besar, tapi kita bisa berkata Tuhan itu setia. Itu adalah iman yang tidak murahan Bapak Ibu. Ketika kita mengalami satu kehancuran dan kita bisa katakan Tuhan Engkau setia, itu adalah iman yang sudah melalui proses kehancuran. Itu bukan iman yang murahan. Kesetiaan yang teruji ternyata ujungnya menghasilkan buah yang manis. Yang keempat, boleh lanjut ayatnya. Pada masa tua pun mereka menjadi berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Kalau dalam TB2 dikatakan segar dan bugar Bapak Ibu. Berbicara buah, buah itu kalau segar dilihat aja enak ya, apalagi dimakan. Firman Tuhan katakan pada masa tua pun kita masih berbuah. Mungkin orang dunia akan katakan kalau sudah tua itu tidak produktif. Tetapi beda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Seperti pohon korma, semakin tua semakin manis, semakin enak, semakin legit ya. Buah itu manis karena dia mencari sumber air. Akarnya dalam sama Yesus. Kehidupannya selalu bergantung dalam keintiman sama Tuhan. Usia kita mungkin bisa bertambah. Mungkin tubuh kita semakin lemah. Tapi firman Tuhan katakan kita masih berbuah. Mungkin Bapak Ibu buah seperti apa? Menghasilkan buah seperti apa? Buah doa-doa yang tak pernah putus bagi anak-anak cucunya. Buah doa-doa yang tak pernah putus bagi gerejanya, bagi bangsa dan negaranya. Semakin tua semakin berbuah manis. Tambah tua yang dulunya cerewet, semakin senior, semakin tua semakin berhikmat. Yang dulunya nih cerewet, suka marah-marah, bawel, semakin tua semakin
buah. Mungkin banyak ibu-ibu di tempat ini yang setiap malam berdoa di pojok kamar untuk anak-anaknya. Mungkin suaminya nggak tahu, udah tidur. Tetangganya nggak ada yang dengar ibu-ibu ini berdoa. Tapi doa ibu ini ada waktunya Tuhan akan jawab. Mungkin ibu-ibu nangis berdoa untuk anaknya supaya berubah, tapi belum berubah. Seperti pohon korma tadi, untuk pertama kali berbuah dia membutuhkan waktu. Tetapi ketika dia sudah berbuah, dia akan berbuah terus. Dan ketika dia mau berbuah, harus ada proses pematangan buah, yaitu ada cobaan, ada ujian. Itu adalah proses, dan kita harus bertahan, tidak goyah, tetap kuat, dan kita uji supaya kita menghasilkan buah yang manis. Ketahuilah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasa lelah ketika mengalami prosesnya, tetapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Mungkin ibu-ibu merasa udah capek, Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu menopang kita. Bapak Ibu, ada 4 hal yang kita belajar saat ini. Kesetiaan yang menghasilkan. Yang pertama, kesetiaan yang menghasilkan adalah kesetiaan yang mempunyai akar yang dalam sama Tuhan. Bagaimana dengan hubungan pribadi kita sama Tuhan? Masihkah kita menggantungkan pengharapan kita sama Tuhan? Masihkah kita saat teduh, sate jasmani aja enak ya Pak, apalagi kalau B2 ya, apalagi kalau sate rohani, memang awalnya sangat sulit, berat, tetapi kita harus membiasakan diri kita supaya kita bisa menikmati sate rohani ini. Ketika kita menghasilkan hubungan yang intim, mempunyai akar yang bergantung sama sumber air itu, seperti pohon korma, menghasilkan buah yang manis sampai masa tua kita, sampai dia dapati, kita tetap setia. Yang kedua, kesetiaan yang menghasilkan adalah kesetiaan yang kuat bertahan dan tidak mudah goyah. Bukannya sebentar-bentar ada masalah langsung mundur, tidak. Seperti wanita Kanaan ini, kita tetap percaya pasti Tuhan tolong. Wanita Kanaan ini tidak ngerti loh, kenapa Tuhan abaikan dia, kenapa Tuhan usir dia. Padahal dia datang menemui Yesus untuk meminta pertolongan sama Yesus, tapi yang dia dapatkan beda. Dia tidak mengerti, tapi dia tetap maju, dia tetap bertahan, dia tidak mundur. Dan kesetiaan yang menghasilkan yang ketiga, kita harus berani katakan sama Tuhan, selidikilah aku Tuhan, lihatlah hatiku, dan barulah kita akan menghasilkan buah yang manis. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara angkat pujian selidiki aku ya, bersama-sama. Boleh WL bantu saya kurang bisa nyanyi. Karena ini menjadi doa kita pada Tuhan, meminta Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita tetap tertuju kepada Dia?
karena Tuhan setia sama kita. Kalau Tuhan sudah setia sama kita, sudah seharusnya pun kita setia sama Dia. Ketika kesetiaan itu boleh kita lakukan, Bapak Ibu, ada 4 hal yang mau kita sama-sama belajar, yaitu kita tetap berakar yang dalam pada sumbernya. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh cepat mundur. Kita tetap harus setia apapun yang menjadi proses dalam permasalahan kita, karena itu adalah proses pematangan ulah kita, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, sebelum kita mendapatkan buah itu, buah kesetiaan itu, kita minta sama Tuhan, ujilah aku Tuhan, apakah aku Kau dapati tetap setia. Ketika aku tidak dihargai, apakah aku tetap setia melayani Tuhan? Ketika musim kemarau itu datang, apakah aku tetap setia beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan? Ketika kesetiaan kita sudah teruji, Bapak Ibu, yang Engkau dapatkan, saya dan saudara, adalah mahkota kehidupan, buah yang manis, Bapak Ibu. Bahkan sampai masa tua, orang dunia katakan tidak menghasilkan apa-apa, tetapi berbeda dengan firman Tuhan. Semakin tua, buahnya semakin manis, gemuk dan segar dan bugar. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini, hamba-Mu selesai. Biarlah Engkau yang menyempurnakan di dalam kehidupan kami, berkata-kata setiap hari di dalam hati dan pikiran kami, mengingatkan kami dalam setiap proses yang kami alami. Terima kasih Bapa, terus berkarya Roh Kudus, dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.